Oke, halo semuanya. Di sore yang cerah hari ini kita mungkin akan berbincang-bincang sebentar ya bersama saya Abdul Haris Saidasdion dengan rekan saya Dan saya Asari, dan dan ini ini ada guru kita semua, ya Pak Alun. Mungkin teman-teman Halo, udah sering ya, pernah melihat Pak Alun di pembicaraan-pembicaraan kita. Nah, kali ini isu tentang pelantikan, Pak. yang masih panas-panasnya. Baru kemarin soalnya. good. Nah, kita pertama-tama mau ngucapin selamat dulu kepada calon yang terpilih ya, kepada Bapak Prabowo Subianto dan wakilnya ya, Mas Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini akan menjabat hingga tahun 2029. Ya. Yes. Untuk Bapak sendiri, ucapannya gimana, Pak? Yang selamat kepada Pak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran. Semoga di program ataupun pemerintahan periode tahun 2024 ya. 2024 sampai 2029 ini makin membawa Indonesia maju ke depan. Amin. Amin, amin. Oke. Dan tak lupa mungkin kita ucapkan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden ke-7 Republik Indonesia bersama wakilnya Bapak Maruf Amin. Insinyur Joko Widodo dengan Bapak Maruf Amin yang telah membawa perubahan lah terhadap Indonesia di 5 tahun belakangan ini. Mungkin juga Bapak ingin mengucapkan 10 tahun. Oh ya, 10 10 tahun tahun. jika kita dengan Yes. Bapak Jokowi. Oke. Nah, ini di pelantikannya ini Pak ada sesuatu yang menarik gitu kan, dimana banyak menteri-menteri itu sekarang dipecah gitu, Yes. kayak yang Kementerian Kehutanan sama Lingkungan Hidup yang dulu jadi satu sekarang dipecah, begitu juga pendidikan ya Mas Ya. Haris itu dipecah jadi berapa? Jadi dua yaitu pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan tinggi sains dan teknologi. Mungkin kalau kita bicara tentang Kementerian Pendidikan yang merupakan Bapak juga sebagai seorang guru dan tenaga pendidikan, Right. menurut Bapak dengan terpilihnya Bapak Abdul Muti, Profesor Abdul Muti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang merupakan salah satu tokoh dari Muhammadiyah juga, menurut Bapak pandangan apa Bapak seperti apa tentang kementerian ini dan posisi Menteri Bapak Abdul Muti? Ya, saya apresiasi dan saya mengucapkan selamat kepada Profesor Dr. Ayahanda Abdul Mukti. Beliau sering kita dipanggil Ayahanda karena beliau di panggilan untuk pimpinan itu Ayahanda di Muhammadiyah ya. Beliau juga guru besar UIN Syarif Hidayatullah yang notabene beliau ini sudah tidak kita ragukan lagi untuk membawa pendidikan ya, bawa khususnya Dikdasmen gitu. Dikdasmen pendidikan dasar dan menengah yang nantinya kita akan menunggu program-program terbaik yang nantinya kita sudah tahu bahwa ide-ide dari tokoh-tokoh Muhammadiyah itu membawa suatu moderasi ataupun membawa kemajuan ke depannya ya. Termasuk di bidang pendidikan ini nanti kita akan tunggu bagaimana pendidikan-pendidikan ini, program-program yang akan dicetus oleh Pak Presiden dan para menterinya, khususnya Menteri Pendidikan Dikdasmen gitu. Nah, khususnya pendidikan inklusi yang berkaitan dengan saya sendiri gitu kan. Benar. Berkaitan dengan saya sendiri yang mana saya sudah bisa bergabung bersama sekolah umum tentunya dengan notaben saya yang keterbatasan ini gitu ya. Nah, lebihnya seperti itu Mas Ari dan Mas Aris. Jadi kalau kita berbicara tentang pendidikan Ari, Ya, sebelumnya kita dikenal dengan namanya kurikulum merdeka. Ya mungkin entah dilanjutkan atau entah dirubah. Menurut Bapak secara refleksi Bapak sebagai guru, sebagai tenaga pendidikan, apa sih yang menurut Bapak tentang pandangan kurikulum merdeka yang telah berjalan selama ini? Apakah cukup bagus untuk dilanjutkan atau ada hal-hal yang perlu rasanya ditimbang ulang untuk Bapak Profesor Abdul Muti? ya kalau dari saya pribadi untuk kurikulum merdeka ini bagian dari transformasi kurikulum yang digagas untuk menjawab tantangan zaman ya, bahwa setelah COVID-19
kita menghadapi dilema dalam menentukan jalan pendidikan kita. Karena teknologi begitu masuk setelah COVID, begitu masuk dengan cepatnya perubahan itu. Kita bisa belajar dari mana dan kapan saja. Nah, kurikulum Merdeka itu sebenarnya menjawab tantangan tersebut. Nah, tentu kemasannya, ya tentu ada plus minusnya. Plus minus tentu ada. Bagaimana kurikulum Merdeka ini belum diterima oleh semua kalangan karena memang baru gitu. Nah, positifnya bahwa kurikulum Merdeka ini memberikan kemerdekaan terhadap anak ataupun siswa untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan dalam pembelajarannya. Ini sebenarnya intinya di situ. Karena dasar dari pendidikan itu adalah kebahagiaan terhadap personal itu sendiri. Tujuannya adalah untuk menuju kebahagiaan. Nah, tinggal kemasan di dalam instansi-instansi sekolah, SMA, TK, SD, SMP dan setingkatnya untuk bisa dijalankan dengan baik. Itu aja sebenarnya kemasan-kemasan tersebut. Itu menjadi sebuah plus atau minus tergantung kepada penyelenggaranya juga. Nah, ini kan sebenarnya ada pandangan yang cukup miring ya Pak terkait kurikulum Merdeka. Ada yang bilang ini gagal lah karena sebagian besar orang menganggap bahwa orang Indonesia itu mesti dipaksa terlebih dahulu untuk bergerak gitu. Dia nggak akan bisa ditinggal menjadi sesuatu yang baik secara sendirinya gitu. Terus juga kurikulum Merdeka ini kan isu yang paling diangkat itu kan terkait ujian nasional ya Pak. Dimana penghapusan ujian nasional itu berimbas kepada penekanan atau tekanan yang didapatkan oleh murid, di mana murid saat ini tidak memiliki motivasi yang cukup kuat untuk belajar sehingga mereka bisa dikatakan seadanya saja gitu ketika proses pembelajaran. Mereka masuk, mereka nggak tahu nangkep apaan, dan akhirnya berimbas kepada pendidikan dasar yang saat ini banyak orang bilang itu kosong gitu. Nah, menurut Bapak itu gimana? Dan juga ditambah dengan penghapusan ujian nasional berakibat kepada kredibilitas pendidikan Indonesia terhadap di luar negeri, ya, di mana banyak kampus-kampus luar negeri itu sudah mulai tidak menerima mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ingin berkuliah di luar negeri karena tidak adanya standarisasi seperti ujian nasional yang dahulu ada, sekarang tidak ada, sehingga mahasiswa-mahasiswa yang ingin berkuliah di luar negeri itu juga sedikit dipersulitkan karena tidak adanya ujian nasional. Bapak tentang pandangan tersebut seperti apa? Iya, untuk standarisasi sebenarnya tidak tertolak ukur dengan ujian nasional. Ujian nasional itu sebagai instrumen saja sebenarnya. Standarisasi keberhasilan dari siswa itu terlihat bagaimana seberapa jauh dia memahami dan menguasai ilmu pengetahuan. Nah, kalau kita berpaku kepada satu ujian nasional saja dengan komponennya adalah penekanan harus menitik beratkan kepada anak yang lulus sesuai dengan standarisasi. Nah, sedangkan standarisasi itu masih dalam pembahasan di dunia. Iya, benar. Standarisasi itu apa sih sebenarnya? Apakah standarisasi saya dengan kamu berbeda? Standarisasi kamu dengan Aris ya nggak harus sama gitu. Tapi memang ada konvensi yang harus disamakan. Benar. Iya, benar. Iya kan? Yang harus disamakan. Misalkan standar matematika ya 9. Sedangkan sekarang itu standar yang akan, dan itulah menjadi pengaruh sekarang dunia yang dibilang itu beberapa kampus. Saya rasa nggak semua kampus. Saya rasa beberapa kampus saja memang kampus memiliki standarisasi yang masih berpedoman kepada satu legalitas yang standar orang itu ada pada angka. Nah, misalkan ada pada angka ya standar keberhasilan ekonominya Mas Haris itu ada pada 9, Hari ada pada 9 gitu. Ya belum tentu pada yang 7 penguasaan ekonominya itu belum tentu pada jam 9-nya. Nah, instrumen itu belum disediakan. Nah, mudah-mudahan dengan ini tanpa mengurangi rasa hormat saya bahwa dunia harus membuka diri untuk memberikan instrumen-instrumen itu untuk menyesuaikan standarisasi tadi gitu loh. Kalau seperti itu tidak ada inklusivitas dalam pendidikan. Inklusivitas dalam pendidikan itu memberikan hak untuk setiap individu menyicip sebuah pendidikan. Jadi gitu. Bapak setuju terkait pada penghapusan ujian nasional ini? Ya, kalau bilang setuju dalam tidak setuju itu ya kembali kepada prinsip pada masing-masing. Oh gitu. ya, oke. Nah, Satu pertanyaan terkait pendidikan lagi, Pak. yes.
kurikulum merdeka lanjut atau berhenti, Pak? Satu kata. Lanjut dan diperkuatkan. Oke. Lanjut dan diperkuatkan. Menarik. Iya. Mungkin Profesor Abdul Muti bisa menginterpretasikan sendiri Iya. jika melihat tayangan ini ya. Oke, terkait bidang di pendidikan sebagai guru tenaga kerjaan Bapak sudah selesai. Mungkin kita berbicara tentang inklusivitas Bapak sebagai apa ya bidangnya, orang yang berkebutuhan khusus lah Yes, di benar. masa sekarang. Menurut Bapak dengan kepemimpinan Bapak Jokowi dengan peraturan regulasi yang mungkin telah dibuat, apakah sudah mempermudah hidup Bapak sebagai seseorang yang berkebutuhan khusus di Indonesia, ataukah malah mempersulit hidup Bapak? Oke. Saya mengapresiasi sekali khususnya Bapak Insinyur Joko Widodo, presiden kita yang sebelumnya 2 dekade menggagas satu undang-undang. Yang undang-undang ini memang sudah ada pada sebelumnya yang sudah diperkuatkan oleh Bapak Presiden SBY ya. Pada saat Pak Jokowi itu membuat sebuah undang-undang khusus untuk disabilitas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Nah, inilah menjadi sebuah jalan terang bagi kita penyandang disabilitas yang mana saya menyatakan bahwa saya 2018 sudah ikut tes CPNS. Nah, namun itu sudah ada sebelumnya di tahun 2017 dan saya berhasil di tahun 2019. Nah, lowongan ini dasarnya adalah undang-undang yang sudah ditetapkan oleh Pak Presiden Joko Widodo. Nah, sehingga terbentuk itu prestasi yang sangat, itu menurut saya adalah sinar yang sangat terang bagi kita itu. Karena selama ini gerakan disabilitas masih terbatas pada kecacatannya, dan istilah itu diganti dengan berkebutuhan khusus, disabilitas ya, atau sekarang itu semua hak kita dilindungi, di transportasi, di ketenaga kerjaan, di pendidikan, di hukum ya. Ini yang menjadi bagi saya sebuah jalan sinar terang bagi penyandang disabilitas. Saya ingat banget bahwa ketika kita sekarang menemukan kursi merah di setiap busway, setiap kereta, itu tidak mungkin dibuat tanpa ada aturan gitu. Nah, aturan itu pasti legitimasi yang paling pokok itu adalah negara. Nah, itu yang menjadi sebab sehingga saya sekarang ini menjadi guru di SMA 87 ini, menjadi guru yang satu-satunya, saya rasa satu-satunya guru yang penyandang disabilitas yang bekerja di tempat umum. Dan ini saya merasakan dan saya sudah mendapat pendapat. Nah, saya tanyakan dengan kalian juga, bagaimana pendapat sekalian saya tentang saya itu bersama saya gimana rasanya? Perasaan kalian deh, gitu. Hari gimana? Oke ya. Atau biasa atau sama dengan yang lain, gitu, apa yang harus kan silakan. Sebenarnya kalau saya rasakan ya, metode yang Bapak ajarkan itu memang membuat saya paham bahwa memang orang-orang ini memang sebenarnya diperlukan dan memang harusnya disederajatkan gitu. Sehingga ya pandangan saya terhadap Bapak, ya Bapak sama kayak guru yang lain aja gitu. Yes. Tidak ada perbedaan sama sekali, meskipun ya semua orang tahu fakta mengenai Bapak, tapi ya orang-orang tetap percaya pada Bapak bahwa Bapak bisa lebih daripada manusia yang lainnya. Yes. Jadi ya itu pandangan saya terhadap Bapak. Aris? Ya, setuju dengan pandangan Asari, di mana ya tidak ada yang membedakan sama sekali dengan pandangan, dengan pengajaran, pembelajaran. Namun juga dengan keterbatasan Bapak juga bisa mendapatkan sesuatu yang bisa dinilai spesial lah, seperti misalnya dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya, dengan keterbatasan Bapak bisa menjadi seorang pembimbing eskul, pembina eskul, dengan juga sebagai seksi di acara-acara sekolah. Itu juga merupakan satu kepercayaan khususnya kepala sekolah kepada Bapak sebagai guru di SMA Negeri Lampung Jakarta. Good. Ya memang ada sesuatu yang spesial gitu. Dan juga tidak bisa dibedakan dengan guru lainnya karena semuanya sama. Ya, inilah menjadi feedback saya bahwa timbal balik dari kalian itu menjadi sebuah gambaran bahwa menjadi penilaian dan meningkatkan percaya diri bagi orang-orang seperti saya gitu, bahwa untuk beraktivitas di sini ternyata disabilitas itu bukan karena keterbatasannya, tapi bagaimana
negara mampu melindungi mereka dan menyediakan aksesnya itu. Nah, pada zaman Jokowi itu yang terbuka banget itu. Saya ingat banget saya menjadi evaluator gedung-gedung di DKI Jakarta ya. Pertama gedung rumah sakit, terus gedung perkantoran, kedinasan di tahun 2019 kalau tidak salah. 2018 2019 saya dipanggil oleh pihak dari DKI Jakarta lah kalau nggak salah itu. Ya pada zaman Jokowi juga pada saat itu. Nah, kemudian saya juga pernah mengevaluasi bangunan Masjid Istiqlal. Itu masih ada tuh. Jejak digital saya masih ada. Boleh dilihat di Metro kalau tidak salah. Itu masih ada. Saya bersama staf sus presiden itu Mbak Angki ya yang menjadi promotornya itu ya mengundang saya untuk menjadi evaluator bangunan aksesabilitas rumah ibadah. Nah, itu di Masjid Istiqlal karena setelah Covid itu. Nah, itu yang menjadi sebuah dana sekarang. Terakhir itu gagasan dari Pak Jokowi ada Komisi Disabilitas Nasional, Komisi Nasional Disabilitas KND gitu. Ini menjadi sebuah penampung suara kita juga nantinya, yang mana komisioner itu bisa diterjunkan untuk meninjau langsung bagaimana problem-problem disabilitas sebenarnya. Banyak sekali problem disabilitas konflik sebenarnya, dan itu banyak terjawab di daerah Jokowi. Nah, saya menegaskan bahwa untuk di Prabowo saya yakin, karena Pak Prabowo ini juga sangat aware, sangat care sama orang disabilitas. Saya pernah melihat beberapa postingan yang beliau sangat care sama orang disabilitas. Nah, saya yakin bahwa Pak Prabowo bisa peningkatan disabilitas, khususnya kita sebagai guru ya juga tidak bisa, termasuk saya menaik jabatan dan sebagainya, itu punya hak yang sama seperti yang lain. Nah, ini yang nantinya saya akan tunggu-tunggu dari Pak Prabowo dan jajaran beliau, khususnya di bidang pendidikan. Gitu ya. Oke, mungkin cukup kali ya. Oke. Dari harapan sudah disampaikan, kesan pesan, dan pokoknya kita mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada sekali lagi kepada Bapak Presiden Joko Widodo atas kinerjanya selama 10 tahun ini. Good. Dan juga kita mengharapkan hasil yang terbaik dari kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dengan Mas Gibran Rakabuming Raka untuk 5 tahun ke depannya. Yes. Oke, terima kasih Bapak Alun. Thank you. Sukses ke depannya. Ya, mungkin sekian dari kami bertiga. Mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.